Bab 503. Seolah telah berhasil melewati bencana. Seluruh kekhawatiran di dalam hati Tracy pun hilang. Di saat ini, ia hanya ingin memeluknya erat dan menciumnya. Seolah dunia akan kiamat. Ia ingin menghargai waktu yang ada. Ciuman panas Tracy seperti api membara membakar Daniel. Daniel sangat antusias, sikap pasifnya berubah menjadi aktif. Ia membungkukkan badan memeluknya dan membalas ciuman itu dengan bergairah. Pagi ini, karena kehangatan satu sama lain, mereka berubah menjadi sentimental. Lily berada di luar. Ia tak sengaja melihat pemandangan di dalam kamar itu ketika hendak mengetuk pintu. Ia lalu memberi isyarat kepada perawat lain agar tidak mengganggu. Ryan dan pengawal lainnya berjaga di luar pintu. Pengawal yang dulunya malu dan panik, sekarang sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Sekarang ekspresi mereka menjadi lebih datar. Ujung bibir Ryan terangkat. Akhirnya hari cerah tiba setelah hujan. Semuanya akan menjadi lebih baik. Beberapa saat kemudian, Daniel melepaskan Tracy dengan tidak rela. Bukan karena kamar ini ada pintu kaca dan dapat dilihat dari luar ataupun malu. Tetapi, karena Tracy baru saja kembali, ia khawatir tubuhnya masih lemah. Jadi ia tidak melanjutkannya. Ia menangkup wajah Tracy, menggunakan ibu jari, mengelus bibir halusnya dengan lembut, lalu memandangnya dengan tatapan dalam. Sebenarnya banyak hal yang ingin ia katakan kepadanya, tetapi di saat ini, ia hanya mengucapkan satu kalimat, "Kedepannya aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi." Mata Tracy merah, air mata sebening kristal sedang berbinar. "Aku merasa dulu aku bodoh sekali. Seharusnya aku menghargaimu dengan baik. Sekarang juga tidak terlambat." Daniel mengecup keningnya. Tracy memejamkan mata, lalu memeluk Daniel erat-erat. Setelah merenung beberapa saat, ia tiba-tiba berbicara dengan berani. "Ada hal yang ingin kukatakan padamu." Hal apa?" Daniel menangkup wajahnya agar Tracy memandangnya. "Aku telah membohongimu." Tracy menarik nafas dalam, lalu berbicara dengan pelan. Sebenarnya, 3 anak itu adalah anakku." Daniel langsung mengungkap jawabannya. "Benar, kan?" Tracy memandangnya dengan terkejut. Bagaimana kamu bisa tahu?" "Beberapa hari, selama kamu menghilang, Carlos menemuiku, dan berdiskusi denganku." Daniel sangat sedih ketika mengingat Carlos. Dia bilang, jika sungguh-sungguh menyukai seseorang, tidak akan pernah melukai orang itu, apapun yang terjadi. Waktu itu, ia duduk di hadapanku. Aku melihat tubuhnya kecil, namun posturnya sangat tegap. Wajah kecil yang tenang, mata yang penuh tekad, membuatku teringat dengan diriku saat kecil. Tiba-tiba, ada suatu perasaan di dalam hatiku. Aku merasa ia adalah anakku, tapi aku tidak yakin. Kemudian ia tak sengaja minum jus yang mengandung kiwi. Ia alergi dan masuk rumah sakit. Aku mencurigainya, lalu mengutus orang untuk melakukan tes DNA. Hasil itu menunjukkan bahwa ia adalah anak kandungku. Tracy tertegun beberapa saat, kemudian kesadarannya kembali. Kamu sudah tahu. Lalu bagaimana keadaan Carlos sekarang?" "Ia baik-baik saja. Sudah disuntik. Alerginya sudah hilang," ucap Daniel lembut. "Sekarang 3 anak itu ada di rumahku. Aku telah mempersiapkan kamar baru untuk mereka. Kedepannya itu adalah rumah mereka." Ia memegang dagu Tracy dan mencium bibirnya. "Juga rumahmu." "Rumahku." Tracy benar-benar tertegun. Ia sama sekali tak menyangka. Setelah mengalami musibah hidup dan mati, hidupnya tiba-tiba mengalami perubahan besar. Ia tidak perlu memikirkan bagaimana menjelaskan kepada Daniel. Pria ini sudah tahu dan sudah mempersiapkan segalanya. Apakah dirinya sedang bermimpi? Seharusnya aku memikirkannya sejak awal. Tidak seharusnya aku salah paham padamu. Daniel teringat dirinya dulu, yang paranoid dan penuh kekerasan. Ia sangat menyesal. "Dulu, kamu tidak berani memberitahuku. Seharusnya karena sikapku yang suka berubah. Kamu takut, begitu aku dan anak-anak saling mengenal, akan ada banyak bahaya. Tak terprediksi banyak terjadi." "Benar. Maafkan aku." Tracy memeluknya dengan erat. "Aku yang terlalu ceroboh. Seharusnya sejak awal aku jujur padamu." Bab 504. Tidak apa.
Sekarang masih belum terlambat. Segalanya masih sempat. Daniel membekukan rambutnya, sambil berbicara di sisi telinga Tracy dengan lembut. Tunggu kamu sembuh. Kita pulang. Aku akan mempersiapkan pernikahan terbesar. Anak-anak pasti sangat senang. Kakek juga pasti sangat senang. Pernikahan. Pemikiran Tracy mengikuti deskripsi Daniel. Ia membayangkan senyuman cerah anak-anak dan wajah bahagia tuan besar. Tracy menyuguhkan senyuman kebahagiaan. Ia memeluk Daniel erat dan menantikan hari kebahagiaan ini tiba. Tetapi, tiba-tiba rasa sakit datang dari lengannya. Seluruh tubuhnya langsung membeku. Ia menggigit bibir bawahnya berusaha menahan rasa sakit itu. Tracy teringat pada beberapa orang berbaju hitam, yang saat itu menahan dan menyuntikkannya suatu cairan. Namun cairan itu seperti bom waktu. Kadang-kadang membuatnya kehilangan kendali. Kadang-kadang membuatnya sakit seperti disayat pisau. Ia sangat takut. Takut cairan ini akan menghancurkannya. Ia lebih takut lagi cairan ini akan membuatnya melakukan hal mengerikan dan melukai orang kesayangannya. Kenapa? Daniel merasa tubuh Tracy sedang bergetar. Ia buru-buru bertanya, apa yang sakit? Lukanya sakit. Menahan rasa sakit itu. Dan bertanya dengan gemetar, mana Lily? Aku akan memanggilnya. Daniel segera memanggil orang di luar. Dengan cepat Lily masuk. Ia lekas mengobati lukanya, namun tidak melakukan pengobatan yang lain. Tracy menahan keraguan di dalam hatinya dan bertanya dengan berpura-pura tenang. Dokter Lily, kamu sudah memeriksanya. Apa tubuhku ada masalah lain? Untuk saat ini, selain luka di punggung, luka kedua lengan dan kaki, aku tidak menemukan masalah lain. Lily bertanya. Nona Tracy, apa masih ada bagian yang tidak nyaman? Kamu harus memberitahuku. Aku baru bisa memberikan pengobatan yang sesuai. Lenganku ini sakit. Tracy berusaha mengangkat tangan kanannya. Sebelumnya pergelangan tangannya yang sakit. Sekarang sudah menyebar ke siku dan sakit itu pelan-pelan naik menuju kepalaku. Aku segera mengatur pemeriksaan untukmu. Lily lekas mengatur. Ronsen dulu, coba kita lihat. Apakah tulangmu bermasalah? Jangan takut. Ilmu medis Lily sangat bagus. Pasti bisa menyembuhkanmu. Daniel menenangkannya. Ya, Tracy menganggukkan kepala. Di saat ini, Ryan yang berada di luar memanggil Daniel. Ada hal yang ingin ia laporkan. Aku keluar sebentar. Nanti malam aku temani kamu. Daniel mengecup kening Tracy, lalu buru-buru pergi. Setelah pintu ditutup, Tracy bertanya kepada Lily dengan suara rendah. Dokter Lily, apa aku sungguh tidak ada masalah lain? Lily tertegun dan bertanya dengan cemas. Nona Tracy, saat ini saya melakukan berbagai pemeriksaan ilmu medis barat untuk Anda, dan sama sekali tidak menemukan masalah lain. Apa kamu terluka diarea lain? Kamu harus memberitahuku. Tidak terluka. Aku hanya merasa sakit. Tracy mulai meremehkan dirinya yang terlalu berlebihan. Bahkan Lily saja tidak menemukan masalah itu. Atau mungkin jarum suntik itu memang hanya untuk membuatnya pingsan. Sama sekali bukan masalah besar. Rasa sakit di lengan mungkin juga akibat dari dipukuli mereka. Ini akan membaik beberapa waktu. Sedangkan, gejala kehilangan kendali muncul, disebabkan oleh rasa takut. Jangan cemas. Aku segera mengatur pemeriksaan untukmu. Tidak akan ada apa-apa, Lily menenangkannya. Iya, terima kasih. Tracy bersandar di ranjang dengan lelah. Ia merasa rasa sakit di lengannya pelan-pelan menghilang. Sepertinya semalam efeknya berlangsung lama, sedangkan hari ini hanya berlangsung 1-2 menit. Tampaknya ia yang terlalu khawatir. Mungkin tidak akan ada masalah. Setelah beberapa hari, segalanya akan membaik. Tracy ketiduran lagi setelah berpikir. Lily menyelimutinya, lalu mendorongnya untuk melakukan ronsen di lengannya. Dengan cepat hasilnya keluar. Tulang lengan kanan Tracy tidak ada masalah. Tetapi ada kerusakan otot. Mungkin ini yang menyebabkan rasa sakit itu. Poin utamanya adalah karena ia punya trauma. Lily berpikir demikian. Lalu menulis hasil laporannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.